paling parah kalau misalnya itu adalah kita nggak ada keraguan, itu yang paling parah sebagai product manager. Karena kenapa? Saat nggak ada keraguan, ada dua kemungkinan. Produkmu benar-benar perfect, atau kamu nggak tahu kalau ada masalah. Selamat datang di podcast komunikasi, sebuah podcast untuk lulusan IT. Ya, kali ini kita akan membahas tentang product management. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan seorang product manager, yaitu Hatta Bagus Himawan, yang mungkin teman-teman udah sering dengar namanya ataupun lihat namanya di beberapa media. Nah, ngobrol-ngobrol tentang product management nih. Kalau boleh diceritain nggak awal mula karir di product management kayak gimana sih? Oh ya, sekarang bagi yang belum tahu, Hatta sekarang sebagai seorang product lead ya berarti di Tokopedia ya. Oke. Boleh diceritain nggak awal mula berkarir di product management? Apakah dari lulus sampai sekarang udah berkecimpung di product management? Oke. Ini pertanyaan sangat menarik dan mungkin bisa bermenit-menit nih kita bahas. Karena sebenarnya ngobrolin kenapa saya bisa di product manager itu seperti kayak ngobrolin jalan hidup saya gitu. Dari lulus sampai 10 tahun ini gitu. Jadi sebenarnya awalnya setelah saat saya lulus itu sebenarnya saya itu punya cita-cita ingin keren kayak zaman dulu ya Bill Gates gitu loh. Jadi kan background-nya programmer, jadi saya mulai jadi programmer. Nah, setelah lulus programmer, kemudian ternyata saya bisa jadi programmer, tapi ngerasa tahu diri bahwa saya nggak akan bisa jadi programmer yang paling jago gitu. Jadi saat itu setahun, kemudian alhamdulillah jadi project manager ditawarin. Jadi project manager di salah satu konsultan di Jakarta, konsultan IT, jadi project manager, tapi di situ juga merasakan kegalauan akhirnya. Kayaknya ini bukan passion saya, ini project manager, tapi saya suka IT. Tapi kok aneh ya, kenapa suka IT, udah jadi project manager IT, masih belum suka gitu. Ternyata saya kulik-kulik dan saya cari tahu ternyata karena saya suka ngobrol sama orang. Jadi akhirnya saya project manager, karena project manager kan ngobrolnya sama orang juga, tapi programmer kan, jadi bahasanya itu bahasa programmer. Jadi nggak ada human touch-nya gitu, kurang human touch. Kalau saya bisa bilang, kalau IT konsultan itu human touch-nya itu kalau project manager itu mungkin cuma 20%, 80%-nya lebih ke eksekusi atau lebih ke IT-nya. Jadi saya ngerasa kurang dapat feel-nya ya. Nah, akhirnya setelah 3 tahun jadi project manager, saya resign kerja jadi sales engineer. Jadi kurang lebih kayak business development lah di salah satu telekomunikasi company. Nah, di situ saya udah dapat ternyata saya suka orang, suka ngobrol sama orang, kemudian saya suka teknologi juga. Lah, tapi masih belum dapat gitu, belum dapat ngerasain bahwa ini tuh adalah pekerjaan yang saya suka dan falling in love gitu. Akhirnya karena kegalauan itu saya lanjutkan S2 di Belanda, kuliah Innovation Management, dan akhirnya di situ ketemu salah satu jobs atau salah satu pekerjaan yang nggak ada di Indonesia pada saat itu, yaitu product manager. Dan ditambah juga saya baca buku namanya Innovator Dilemma. Bagaimana product manager itu sangat-sangat kritikal gitu. Mungkin di Innovator Dilemma bukan product manager ya namanya, tapi kurang lebih job desk-nya itu kayak product manager. Nah, itulah yang ngebuat aku bahwa kayaknya product manager ini panggilan hatiku gitu. Akhirnya saat kuliah saya ngambil internship jadi product manager di Philips di Belanda. Nah, tapi again kayaknya itu kok saya sudah cinta tapi bukan yang cinta banget, bukan cinta mati gitu. Karena saat itu saya megangnya B2B. Jadi product manager B2B gitu. Jadi sudah suka tapi belum suka banget lah. Kenapa saya suka jadi product manager? Segmennya benar. Kemudian saya kan refleksi diri, kenapa saya suka jadi product manager? Ternyata di product manager itu ada bisnis side-nya yang dimana kita harus
ngobrol sama user kita atau customer kita. Kemudian yang kedua itu ada eksekusinya yaitu IT development, inovasi di situ. Kemudian yang ketiga itu gimana go to marketnya atau rilisnya ke user itu, yang which is inovasi atau teknologi tanpa human touch ya cuma bakalan jadi teknologi aja, belum tentu kepake gitu. Jadi di situ saya mendapatkan ini tantangannya gitu. Terus akhirnya dapat tawaran dari Tokopedia, pulang ke Indonesia, lebih ke C2C dan B2C. This is it what I love gitu. Jadi kalau misalnya ditarik garis merah itu poinnya, kenapa saya suka product manager itu satu adalah teknologi, kemudian inovasi, impact ke banyak orang. Karena kalau B2C kan impact ke banyak orang. Jadi itu sih. Oke, menarik ceritanya. Tapi tadi sempat di-mention ya, jadi ada prosesnya gitu. Jadi sempat jadi programmer, sempat jadi project manager, terus kemudian refleksi diri, terus kemudian dikenalkan dengan product manager dan lain sebagainya gitu. Nah, ada satu yang menarik, itu product manager dengan project manager. Nah, sebenarnya ini apakah dua hal yang berbeda atau bagaimana? Apakah memang yang difokuskan adalah beda disiplin gitu? Jadi ini menarik karena kenapa? Karena banyak sekali orang itu yang beranggapan ya project manager sama kayak product manager. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena beberapa orang apply dan saya interview, backgroundnya project manager dan mindsetnya itu project manager sama product manager itu sama, padahal berbeda. Karena kenapa? Karena kalau misalnya saya boleh breakdown tadi itu, product manager itu ada 3 scope, yaitu strategic, ya. Kemudian kedua itu lebih ke ke technical, kemudian go to market. Strategic itu berarti kan harus lihat market, kemudian analisa positioning-nya kayak gimana. Kemudian yang kedua itu technical ini lebih ke eksekusi. Kemudian yang ketiga itu go to market-nya, yaitu launching-nya. Gimana launching-nya, bahkan branding sama naming itu jadi tanggung jawab product manager. Gitu. Nah, emang ini debatable ya. Definisi product manager setiap perusahaan itu debatable karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau misalnya ngikutin Amazon sama Google kurang lebih kayak gitu. Jadi product manager itu ada 3 fungsi lah. Project manager fungsinya itu masih di nomor 2, yaitu as a technical product manager. Jadi eksekusi, tapi dia karena project manager saat misalnya kenapa kamu bikin sistem itu ya karena disuruh klien, dia nggak tahu why kenapa itu dibikin gitu. Jadi kalau product manager harus tahu why. Kenapa ini? Karena misalnya tren marketnya sedang ke arah situ atau misalnya ini tuh feedback dari seller kayak misalnya kayak gitu. Jadi product manager itu harus tahu. Itu sih yang paling mendasar. Mungkin juga salah satu pesan juga buat teman-teman yang sekarang jadi project manager, jangan terlalu underrated product manager lah. Ini yang paling bahaya. Karena kenapa? Karena pengalaman saya dulu kayak gitu. Jadi dulu saya beranggapan bahwa project manager kayak product manager saat interview tanpa persiapan ya pasti dibantai habis-habisan lah. Tapi setelah membaca beberapa literatur dan juga di Medium itu product manager kayak gimana baru akhirnya ngerti gitu. Jadi jangan mengulangi kesalahan saya lah intinya. I see, oke. Tapi menarik sih. Tadi ada yang kayak ini ya, apa namanya? Ada satu konsepsi kalau project manager itu lebih di atas dari product manager. Apakah seperti itu? Ini klarifikasi nih. Itu berarti sama kayak ini ya, apa namanya? Sama kayak kalau setelah jadi programmer jadi project manager. Apakah sama konsepsi yang seperti itu? Kalau misalnya project manager di atas product manager kayaknya nggak bisa apple to apple ya, karena responsibility-nya itu beda. Jadi aku juga nggak bisa bilang bahwa product manager itu it's better atau lebih tinggi stratanya ataupun sebaliknya. Aku rasa nggak bisa jawab. Yang aku bisa jelasin mungkin part responsibility project manager itu ada di product manager. Tadi kan ada strategic, technical sama go to market lah. Yang technical ini yang responsibility project manager gitu. Oke. Baik, soalnya kan dulu nih pas kita kuliah nih, dulu kan biasanya orang-orang kan jadi
awalnya masuk apa jadi apa programmer gitu, terus kemudian setelah jadi programmer terus naiknya jadi project manager gitu. Ya, tapi setelah berkecimpung di dunia industri kan sebenarnya nggak kayak gitu juga sebenarnya. Enggak kayak gitu. Jadi kayak gitu. apa namanya progresi karirnya programmer tidak ke project manager sebenarnya. Iya, dan ini menarik karena kita kayaknya secara karir itu kayak dituntut jadi project manager gitu. Padahal passion-nya kan ada orang-orang yang suka jadi programmer gitu. Terus mereka kemana? Betul. Apakah harus jadi project manager? Kan enggak gitu. Kan enggak adil buat mereka lah. That's why kalau misalnya di Tokopedia itu ada product manager, ada engineering manager. Mereka itu selevel lah. Selevel gitu. Jadi kalau misalnya emang passion-nya itu emang di teknologi, kemudian suka coding ya as a engineering manager itu karir path-nya itu kayak gitu. Jadi nggak harus jadi project manager. Itu kayak orang kayak kalau orang ngomong ikan disuruh terbang gitu. Nanti keladapan nggak bisa hidup nanti dia. Iya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi gini berarti kita ngomongin definisi nih. Kalau menurut Hatta nih, jadi product management itu apa sih? Kalau dilihat, kalau direfleksikan kembali gitu. Jadi menurut Hatta sebenarnya product management itu apa sih? Terus kemudian dan apa signifikansi dari product management ini terhadap sebuah, kalau ngomongnya sebuah produk itu sendiri atau sebuah brand atau sebuah kelangsungan dari yang di manage itu. Gitu. Ya, pertanyaan menarik Mas, thank you. Jadi apa itu product management? Jadi disclaimer, setiap perusahaan ataupun setiap universitas itu punya, bahkan setiap akademisi itu punya mazhabnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi mazhabnya sendiri-sendiri ya. Jadi punya mazhabnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menerapkan ini yang paling benar, ini tuh yang salah. Bahkan di agile kan ada scale agile framework itu product manager itu definisinya beda-beda gitu. Jadi ya ini jadi yang saya bilang adalah yang saya yakini. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya definisi yang lainnya nggak apa-apa gitu. Jadi yang saya yakini product management itu apa sih? Product management adalah suatu proses yang untuk memastikan produk itu sesuai dengan customer needs. Kemudian memastikan produk tersebut di-execute dengan bagus dan memastikan produk tersebut sampai ke tangan end user itu dengan excellent gitu. Jadi tadi itu kalau misalnya framework yang aku bikin tadi itu strategik, jadi harus memastikan bahwa produk ini dibikin sesuai dengan customer needs. Itu tadi strategiknya, market needs-nya itu kayak gimana. Kemudian execution itu technical, aku bisanya bilang technical product manager. Kemudian yang ketiga itu adalah go to market. Jadi itu sih. Jadi product management itu seperti apa? Itu ada 3 proses itu yang saya percaya. Nah, saat ini product manager itu yang ada di kalau misalnya kita lihat di LinkedIn ataupun di di tempat-tempat perusahaan lain, itu product manager itu biasanya itu ngambil antara 1-2 atau 2-3 atau 1-3 gitu. Bisa beda-beda karena ada aku pernah lihat juga Mas. Jadi product manager itu di advertising konsultan itu jadi product marketing. Oke. Jadi kalau misalnya pakai framework yang aku tadi itu masuk ke tempat go to market. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi definisinya kayak gitu. Jadi product management ya proses dari strategik, teknikalnya, eksekusi sama go to market lah. Signifikansinya bagaimana sih terhadap produk tersebut? Jadi aku kalau bisa bilang product manager itu CEO-nya fitur tersebut. Misalnya sekarang Pak William itu yang punya Tokopedia, dia CEO-nya Tokopedia gitu. Product manager itu adalah CEO fitur tertentu. Misalnya saya pegang flash sale, kemudian tools campaign yang ada di Tokopedia. Saya adalah CEO-nya tools tersebut, tools campaign dari flash sale, kemudian ada merchant voucher, so on and so forth. Kayak gitu. Jadi saya as a CEO dan kembali lagi, kenapa penting? Karena product manager yang menentukan visi arah produk ini. Karena tanpa product manager, emang
produk itu bisa dibikin, tapi belum pasti bisa digunain. I see. Jadi menarik sekali sih. Jadi ada 3 aspek ya tadi. Pertama adalah strategic, eksekusi, sama go to market. Berarti kalau definisimu sebagai CEO untuk satu fitur itu berarti ya memang strategik banget gitu ya. Jadi harus menentukan apa yang akan jadi visi dari satu fitur itu atau satu produk itu seperti apa, roadmap-nya seperti apa gitu ya. Ya, benar. Terus kemudian dan juga technical, kemudian go to market. Milestone berarti ditentukan oleh product manager juga ya? Apa yang harus diluncurkan pada saat kapan gitu? Benar sekali. Bahkan momentumnya kapan itu product manager yang menentukan gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat kan marketing gitu, kan ada marketing sendiri yang menentukan gitu. Di sini karena kita pakai mazhabnya Amazon sama Google, jadi ya yang menentukan itu product manager gitu. Oke, berarti kalau dari kamu sendiri pedomannya kedua ini ya, unicorn ini berarti global unicorn Amazon dan Google gitu. Iya, kita kan belajar dari yang udah sukses. Betul sekali. Jadi biar tidak mengulangi pain point dari mereka gitu ya. Kita belajar dari yang sekali. Dan menariknya itu Mas, project manager itu di Amazon ataupun Google itu jadi partnya EM, engineering manager. Oh gitu. Iya, jadi part untuk menentukan bahwa ini itu mau di develop berapa lama, effort assessment, kemudian misalnya kan ada project gede gitu, yang menentukan timeline dan effort itu dari EM, project manager, EM as a project manager, gitu. Bahkan yang memastikan kualitas produk ini itu EM, gitu, karena dia memastikan apa outputnya itu sesuai dengan yang diminta, quote unquote sesuai dengan requirement yang ditelurkan sama PM. Tapi PM harus melakukan QC atau quality assurance untuk produk yang sudah dibikin. Jadi ada double check layer gitu. Pertama double checknya itu dari PM-nya, kemudian secondary double checknya itu dari PM-nya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin di Amazon ya atau Google tadi? Amazon sama Google. Amazon sama Google berarti ini ketika di product execution-nya ya berarti ya. Product execution-nya dalam sebuah produk itu, maka yang pertama bertanggung jawab terhadap produk itu hasilnya adalah si engineering manager untuk tahu produk ini udah sesuai dengan requirement yang desain oleh product manajernya gitu kan. Benar. Nah, terus kemudian setelah itu berarti setelah sesuai maka akan ada QA atau QC dari product manager sendiri untuk let's say validasi lah user ya, mewakili perspektifnya user ya kalau kayak gitu ya berarti. Ya, benar sekali. Oke. Gitu. Menarik. Itu cukup challenging sih, karena di mindsetnya kita kan tech itu ya as a tech aja gitu. Tapi sekarang itu udah mulai mindsetnya itu dirubah bahwa tech kamu harus bisa. Jadi kalau misalnya di Tokopedia itu ada dua hal web. Satu SEM yang megang project management itu tadi, atau as a technical architecture. Jadi ya udah kalau misalnya EM itu 50% tech, 50% orang gitu. Kalau misalnya technical architecture bisa dibilang 80% tech, 20% sama orang. I see. Oke, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Karena dia lebih jago lah. Menarik nih nanti. Nah, ini ada satu hal nih yang kepikiran gitu kan. Jadi ini kan kamu sebagai product manager di Tokopedia itu kan ngurusinnya produk yang sifatnya digital gitu. Nah, beda nggak sih dengan product management yang produknya itu adalah fisikal gitu? Apakah produk fisik itu juga butuh product management atau gimana? Oke, jadi disclaimer dulu. Jadi saya sebelum di Tokopedia kan di Philips, dan itu Philipsnya physical kan.
Nah, apakah cukup berbeda? Aku rasa enggak. Physical sama yang digital itu enggak beda. Yang membedakan adalah dia itu model bisnisnya apa. Product manager B2B, B2C sama C2C itu bakal beda. For example, misalnya kebetulan saya waktu di Philips itu B2B. Jadi yang harus saya puaskan adalah user itu. Saya harus ketemu dengan sebenarnya keinginan si user X ini apa sih, gitu. Nah, sedangkan kalau B2C ataupun C2C kan ke customer, kemudian tentu aja challenge-nya beda gitu. Kalau misalnya tadi itu cuma 1 atau 2 orang stakeholder-nya dari user, ini bisa ribuan orang gitu. Kita harus memprioritaskan user yang mana yang harus kita penuhi dulu gitu. Karena kita bikin fitur kan pasti nggak semuanya 100% happy kan. Pasti ada yang kecewa kayak gitulah. Gimana kita meminimalisir itu. Jadi seninya di situ sih. B2B ada tantangan sendiri, B2C maupun C2C ada tantangannya sendiri. Bahkan sekarang ada namanya B2B2C itu ada PM sendiri B2B2C lah, itu semakin pusing itu. Oke. Tadi sempat di-mention gitu kan, pas di Philips itu nanganin produk fisik ya, tapi segmennya B2B gitu. Nah, tapi kan kalau di produk fisik itu sesuatu hal yang butuh apa ya, kayak desainnya, let's say desainnya bukan desain yang sesuatu yang physical gitu, mungkin dari background-nya di DKV atau industrial engineering yang dia harus tahu ergonomik, desain dan lain sebagainya. Itu ngefek nggak sih kalau di kita ngomongin di product management di level untuk barang-barang yang sifatnya physical gitu? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau physical itu perbedaannya as a PM itu nggak jauh berbeda. Misalnya gini ya, Tokopedia sama Xiaomi lah, kan sama-sama B2C nih, ya kan? Betul. B2C gitu, sama-sama B2Z gitu. Nah, let's say kalau misalnya Xiaomi yang membedakan sama misalnya digital gitu, ya berarti satu adalah stakeholder-nya yang bakalan ke internal stakeholder-nya ya. Kalau misalnya di Tokopedia itu mungkin cuma product design, kemudian programmer. Kalau misalnya di fisik itu lebih kompleks. Nah, ada manufacturing-nya juga, tadi ergonomi juga seperti Mas Noval mention juga. Lah, impact-nya apa sih? Nah, secara product manager itu nggak cukup secara flow kerjanya itu nggak terlalu impact. Impact-nya apa sih? Waktu pengerjaan. Oke. Digital itu misalnya 1 minggu 2 minggu udah bisa rilis produk baru. Kalau saya fisik itu ya nggak mungkin kan. Jadi butuh at least kalau saya baca itu untuk Xiaomi itu butuh sekitar at least sekitar 3 minggu sampai 4 minggu gitu. Itu paling cepat. Oke. I see. Bahkan untuk software dari Xiaomi-nya sendiri paling cepat dia itu kan ada Xiaomi yang update itu ya. Kan dia kan harus ada apa sih namanya? Yang di dalamnya itu lupa, mainframe atau sih itu, apalah yang itulah namanya. Ingat ya, Mas? yang engine di dalam wireframe ya, atau apa sih? Ya itulah namanya. Oke lah. Ya itulah namanya. Udah kayaknya udah murtad dari programmer jadi lupa kayak gitu lah. Nah itu paling cepat itu sekitar 2 bulan. Gitu. Jadi we can imagine kalau misalnya secara job desk itu kurang lebih sama. Tapi yang membedakan adalah secara kecepatan dalam melakukan iterasinya. Gitu. I see. Ini berhubungan dengan lead time juga ya, lead time dari komponen-komponennya juga ya berarti ya. Benar. Oke. Gitu. Nah mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang pernah ikut mata kuliah ERP itu kan pasti ada bill of materials dan lain sebagainya. sangat ngefek di sini ya berarti ya. Ngefek banget. Saya dulu waktu kuliah juga belajar soal ERP juga, namanya beda aja sih. Jadi ingat waktu kuliah dulu tuh kok tahu gitu dulu kuliah S1 beneran kuliah. Jadi nggak belajar dari mulai nol lagi. Jadi ceritanya kuliah S1 dulu masih nggak kuliah banget ya. Kuliah banget baru kuliah S2 waduh ternyata. Aduh, baru nyesel deh. Oke lah. Oke, nah kita kita coba gali lebih dalam kalau menurutmu Nihat.
Sebenarnya product manager yang baik itu kayak gimana sih?